wabarakatuh. Saya atas nama Irmayanti dari Fakultas Ilmu Sosial Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas A dengan NIM 210605500005 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai masalah pendidikan dan apa solusinya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dari setiap orang di dunia ini. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang sudah menjadi kebutuhan primer, yang artinya pendidikan harus terpenuhi. Dengan adanya pendidikan, suatu negara bisa maju dan meningkat, sebab pendidikan menjadi tombak kemajuan sebuah bangsa. Oleh karenanya, suatu bangsa bisa dikatakan maju jika pendidikannya terkelola dengan baik dan mampu melahirkan bibit-bibit cerdas yang bisa mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Jika sebuah negara mempunyai pendidikan yang cacat atau banyak permasalahan, maka hal tersebut harus segera diselesaikan supaya tidak menimbulkan permasalahan di berbagai hal. Di Indonesia sendiri, masih ada beberapa permasalahan yang menghantui dunia pendidikan. Yang pertama yaitu biaya pendidikan yang tinggi. Biaya pendidikan masih menjadi persoalan yang seakan belum ada ujungnya. Orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan tak jarang mengalami putus sekolah. Bukan tanpa alasan. Biasanya, pihak orang tua tidak bisa membayar biaya sekolah dan mengutamakan kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Dari hal ini, masalah ekonomi menjadi faktor utamanya. Yang kedua yaitu fasilitas pendidikan kurang memadai. Tidak hanya biaya pendidikan saja yang menjadi permasalahan, tetapi fasilitas pendidikan juga kerap kali menghambat kegiatan belajar mengajar, sebab banyak sekolah-sekolah yang bangunannya tidak layak pakai atau kurangnya fasilitas seperti meja belajar, kursi, buku maupun perlengkapan teknologi. Hal tersebut tentu saja bisa menghambat kegiatan belajar mengajar, sehingga sistem pendidikan di sekolah tersebut kurang optimal. Di sisi lain, permasalahan seperti bangunan tak layak pakai bisa membahayakan pelajar maupun guru yang menggunakan bangunan tersebut untuk belajar sehari-hari. Permasalahan yang ketiga yaitu guru yang kurang terlatih. Guru menjadi salah satu komponen penting dalam proses pendidikan, sebab guru bertugas sebagai pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para siswanya. Guru mempunyai peran yang penting, di antaranya mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan menilai serta mengevaluasi anak didiknya. Jika guru yang mengajar kurang terlatih, maka proses belajar bisa saja terhambat. Permasalahannya bisa bermacam-macam. Misalnya, guru tidak bisa menyampaikan materi pelajaran dengan baik atau kurang profesional dalam hal belajar mengajar. Permasalahan tersebut bisa membuat siswa tidak mendapatkan ilmu pengetahuan secara maksimal dari gurunya. Padahal hal tersebut bukan tujuan awal adanya pendidikan. Seperti yang diketahui bersama, tujuan awal pendidikan yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan supaya suatu saat nanti generasi penerus bangsa bisa memajukan bangsa dan negaranya sendiri. Masalah yang keempat atau yang terakhir yaitu kurangnya bahan belajar. Permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya bahan ajar atau buku yang tidak memadai. Hal ini membuat para siswa tidak mempunyai buku pelajaran untuk mengikuti pelajaran di kelasnya. Padahal, agar kegiatan belajar mengajar di kelas bisa optimal, siswa memerlukan buku pelajaran seperti latihan dan berbagai fasilitas yang bisa menunjang aktivitas belajar yang lebih baik. Tidak hanya siswa saja, guru juga membutuhkan bahan untuk mengajar di kelas, sebab guru memiliki tugas untuk membagi pengetahuan kepada para siswa supaya siswa memperoleh pengetahuan dari guru yang mengajarnya. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan dari pendidikan tersebut. Nah, dari 4 permasalahan di atas, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Secara garis besar, ada 2 solusi yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yaitu yang pertama yaitu solusi sistemik, di mana solusi sistemik merupakan solusi dengan mengubah sistem sosial yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Perlu dicatat
bahwa sistem pendidikan berhubungan erat dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Seperti yang diketahui, sistem pendidikan Indonesia saat ini menerapkan konsep sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Solusi yang kedua yaitu solusi teknis. Solusi teknis merupakan solusi yang berkaitan dengan hal-hal teknis yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Misalnya adalah penyelesaian kualitas guru dan prestasi siswa. Solusi teknis ini dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Misalnya, untuk kualitas guru yang rendah solusinya adalah meningkatkan kesejahteraan dan membiayai guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga melakukan berbagai pelatihan sehingga kualitas guru bisa meningkat. Tidak hanya itu, untuk prestasi siswa yang rendah bisa diselesaikan dengan beberapa solusi. Contohnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran atau juga meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan lain sebagainya.